Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran akuntansi jasa dagang manufaktur. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan penyusunan buku besar atau posting buku besar, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan ledger. Oke, lanjut. Kita masih memakai soal kasus PT Adijaya. Nah, jadi langkah untuk menyusun buku besar yang pertama adalah kalian tulis dulu nama PT-nya, ya, PT apa. Dalam hal ini kita memakai soal PT Adijaya, maka ditulis nama PT-nya adalah PT Adijaya, ya. Kemudian ditulis periodenya. Periodenya di soal ini adalah bulan Desember 2020. Maka tulis periodenya di bagian atasnya, ya, di bagian judul ditulis bulan Desember 2020. Setelah kalian menulis bagian judul atasnya, selanjutnya kalian sekarang salin nama-nama akun atau account name dan nomor-nomor akun yang ada di daftar akun yang ada di soal, ya. Jadi tinggal disalin aja. Nah, jadi sekarang kalian lihat soalnya bagian daftar akun, ya. Ini yang ini daftar akun, ya, dimulai dari current asset, fixed asset, current liabilities, long term liabilities, equity, revenue, cost of goods sold, operating expense, other revenues and gains, other expense and loss. Ya, jadi semuanya, ya, dari awal sampai akhir kalian tulis dan salin, ya, nama-nama akun ini. Ya, ini Ibu contohkan. Yang pertama, nama akun yang pertama adalah cash in bank. Maka kalian tulis di sini cash in bank. Kemudian nomor akunnya di sini, ya, yang ini nomor akunnya 1.100. Maka kalian tulis 1.100. Nah, kemudian akun yang kedua adalah petty cash. Ditulis petty cash. Kemudian nomor akunnya berapa? Yang ini 1.200. Kemudian akun yang ketiga adalah account receivable. Nomor akunnya 1.300. Akun yang keempat, allowance for doubtful debt. Nomornya 1.400. Yang selanjutnya, merchandise inventory. Nama-nama akunnya ini sambil kalian ingat-ingat, ya, sering-sering dibaca, jadi supaya hafal. Ini apalagi akun-akun yang paling awal nih, ini nama-nama akun yang paling sering muncul di soal. Nomor akunnya 1.500. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalian salin dulu nama-nama akun dan nomor akunnya, ya, seperti yang Ibu contohkan. Ya, ini Ibu contohkan sebagian saja, ya. Kemudian kalian lanjutkan, ya, sampai akhir. Tinggal disalin aja pokoknya. Ya. Kemudian setelah kalian salin nama-nama akun dan nomor akun yang ada di soal ini, ya, dari aset sampai expense, selanjutnya, ya, langkah selanjutnya adalah isi bagian tabelnya.
ya. Nah, dimulai dari kolom tanggal. Nah, bentuk buku besar yang sudah kalian ada formnya ya, bentuknya seperti ini ya. Tabelnya terdiri dari kolom tanggal ya, atau date bahasa Inggrisnya, kemudian ada keterangan atau description, ref, debit, kredit, dan saldo debit kredit. Nah, kemudian tanggalnya diisi dengan bulan periodenya ya, Desember 2020. Nah, selanjutnya kalian isi neraca saldonya ya, neraca saldo awal bulan Desember. Nah, jadi kalau di soal-soal kasus seperti ini, biasanya di soal sudah disediakan neraca saldo akhir bulan sebelumnya atau neraca saldo awal bulan yang periode berjalan ya. Nah, dalam hal ini adalah awal periode bulan Desember. Nah, maka kalian salin dulu nih neraca saldonya, neraca saldo atau trial balance. Nah, yang ini ya, yang namanya trial balance. Nah, sama ini tinggal disalin aja. Tanggalnya tanggal 1. Keterangannya adalah saldo awal. Ya. Nah, kalian patokannya lihatnya di sini dulu nih, di neraca saldonya, karena akun-akun yang ada di buku besar ya, yang sudah kalian salin tadi, tidak semua akun itu memiliki saldo awal ya. Jadi kalian patokannya lihatnya dari neraca saldonya ya. Jadi lihatnya pertama di sini. Yang pertama ada cash in bank, memiliki saldo awal sebesar 68.550.000. Nah, ini cara penulisannya ini dalam ribuan rupiah ya. Jadi ini maksudnya adalah dibacanya dalam jutaan. 68.550.000. Nah, maka kalian salin di buku besarnya, maka kalian cari tabel yang namanya cash in bank. Nah, kan yang paling awal nih cash in bank. Nah, cash in bank ditulis tanggal 1, keterangannya saldo awal, kemudian langsung tulis di kolom bagian saldo ya. Tulis kolom bagian saldo. Nah, ini ada di sebelah mana posisinya, debit atau kredit? Ada di posisi debit ya. Maka diikuti aja, disalin di posisi debit sebesar 68.550.000. Langsung ditulis di sini 68.550.000. Nah, seperti ini ya. Nah, yang lainnya dikosongkan. Kalau dikosongkan diberi tanda strip. Nih, Ibu ulangi ya. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kalian mengisi saldo awal setiap akun ya. Dan kalian patokannya adalah dari neraca saldo atau trial balance yang ada di soal. Kenapa? Karena tidak semua akun-akun memiliki saldo awal ya. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, di sini kan ada cash in bank. Cash in bank memiliki saldo awal di debit sebesar 68.550.000. Maka kalian tulis di sini di bagian tabel yang cash in bank ya, ditulis tanggalnya tanggal 1, keterangannya saldo awal, dan langsung tulis di kolom bagian saldo posisi debit sebesar 68.550.000. Kenapa ini di debit ya? Kenapa di debit? Karena ya memang posisi awalnya di debit, atau kalian ikuti saja ya dari neraca saldo ini, posisinya disamakan ya. Oke, sampai sini semoga bisa ya dipahami. Lanjut. Nah, di sini akun yang kedua ada petty cash. Petty cash memiliki saldo awal sebesar 11.700.000. Sama ya, ditulis tanggalnya tanggal 1, keterangannya saldo awal. Dilihat ya,
kalian tulisnya di bagian tabel yang sesuai nama akunnya ya. Tadi kan petty cash ya, nah, maka kalian tulis di tabel yang bagian petty cash. Nah, kemudian ada di sebelah debit, ada di posisi debit 11.700.000, berarti taruh di kolom saldo bagian debit 11.700.000. Nah, gitu ya. Kemudian akun yang ketiga, account receivable, ada di debit, neraca saldonya sebesar 839.300.000. Maka kalian cari account receivable ya, kebetulan udah ada di bawahnya, sama tanggalnya tanggal 1. Jadi kalau setiap saldo awal itu tanggalnya tanggal 1 semua ya. Saldo awal, saldonya ada di posisi debit 839.300.000. Selanjutnya, allowance for doubtful debt. Maka isi di bagian tabel yang namanya allowance for doubtful debt. Sama tanggalnya tanggal 1, keterangannya saldo awal. Langsung taruh angkanya di kolom saldo. Bagian debit atau kredit. Nah, ini beda nih, ada di kolom kredit saldo awalnya sebesar 14 juta. Nah, kalau ada di kolom kredit, maka disalin aja, disamakan, taruh di kolom kredit sebesar 14 juta. Nah, gini ya, jadi disamakan aja posisinya dan angkanya atau nominalnya sesuai dengan neraca saldo. Selanjutnya ada merchandise inventory. Sama ya, tanggal 1, keterangannya saldo awal sebesar, saldonya sebesar 600 juta di debit. Nah, seperti ini ya, dan seterusnya ya, sama ya, sampai akun expense yang paling bawah. Nah, sampai terakhir. Nah, di sini sampai dengan income tax expense. Nah, tapi di sini nggak ada nih income tax expense, kan kosong. Nah, berarti tidak ada saldo awalnya. Kalau tidak ada saldo awalnya, maka dikosongkan saja, dilewati. Isi atau salin akun-akun yang ada saldo awalnya saja ya. Nah, jadi kan misalnya seperti ini nih ya. Misalnya nih PPN income. Nih PPN income kan nggak ada saldo awalnya ya, kosong. Nah, misal berarti kan kita cari, pasti di sini ada nih PPN income. PPN income. Nah, nih. Nih ya, PPN income ada tabel buku besarnya. Nah, tapi berhubung karena tidak ada saldo awalnya, tidak ada nominal saldo awalnya, maka tidak perlu diisi saldo awalnya ya. Langsung di strip saja. Ya. Langsung lanjut ke akun berikutnya. Jadi isi yang ada nominalnya aja ya, saldo awalnya. Bisa ya kalian teruskan sendiri. Nah, lanjut ya. Setelah kalian mengisi saldo awal ya, dari cash in bank sampai dengan bank service charges nih ya, karena income tax expense tidak ada saldo awalnya. Nah, setelah mengisi saldo awal, sekarang kita posting nominal-nominal yang ada di jurnal ya.
Jurnal itu yang mana? Yang ini ya, yang ada 6 ya. Ada CRJ atau Cash Receipt Journal, Cash Disbursement Journal, Sales Journal, Purchase Journal, General Journal, dan Petty Cash ya. Nah, jadi kita sekarang salin akun-akun atau posting ya, posting nominal akun-akun yang ada di setiap jurnalnya ya. Nah, lanjut ya. Nah, jadi setelah kalian menginput atau mengisi saldo awal ya yang ada di neraca saldo, maka langkah selanjutnya adalah kalian memposting nominal-nominal yang ada di jurnal ya. Nah, sekarang kita mulai dari Cash Receipt Journal ya. Kalian buka Cash Receipt Journalnya ya. Jadi kita akan salin per jurnal ya. Nah, yang pertama adalah Cash Receipt Journal. Nah, dilihat dari kolom debitnya ada akun apa aja. Yang pertama ada akun Cash in Bank ya. Nah, maka langsung kita lihat bagian totalnya ya. Bagian total cash in bank-nya ya, yang ada di paling bawah, yaitu sebesar ya 1.047.500.000. Nah, maka kita posting ke buku besar di tabel cash in bank ya. Tanggalnya kita isi tanggal 31, tanggal akhir bulan ya. Keterangannya adalah posting. Kemudian kolom ref-nya diisi dengan CRJ, artinya Cash Receipt Journal. Jadi kolom ref ini kita isi dengan CRJ agar memudahkan kita untuk melihat nominal ini didapat dari mana gitu ya. Nah, jadi biar nanti kalau misalnya ada kesalahan mau dicek bisa memudahkan kita gitu. Misalnya ini nominalnya misalnya ada salah catat kebalik atau gimana. Nah, ini kan ada sumbernya dilihat dari CRJ, maka bisa kita lihat dari CRJ gitu ya. Jadi intinya untuk memudahkan kita. Nah, lanjut ya. Nah, jadi kolom ref-nya diisi dengan CRJ atau Cash Receipt Journal. Kenapa Cash Receipt Journal? Karena kan ini kita lagi posting yang ada di CRJ atau Cash Receipt Journal. Ya, tadi berapa nominalnya? Sebesar 1.047.500.000 ada di debit. Nah, gini ya, kenapa taruh di debit? Karena mengikuti posisi yang ada di jurnal nih ya. Posisi di jurnalnya kan ada di debit. Jadi kita samakan. Cash in bank di debit sebesar 1.047.500.000 ya. Maka taruh di sini di debit. Kemudian kreditnya dikosongkan. Nah, saldonya ini adalah hasil dari penjumlahan ya dari saldo yang sebelumnya ditambah dengan nominal yang ini ya. Nah, kenapa ditambah? Karena ini posisinya sama-sama di debit ya, jadi ditambah. Yang ini saldo ditambah nominal yang ada di sini ya, taruhnya di debit juga. Jadinya sebesar 1.116.050.000. Kreditnya di strip. Nah, seperti ini ya. Ibu ulangi. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah untuk memposting buku besar. Setelah kalian mengisi saldo awal di neraca saldo, maka langkah selanjutnya adalah mengisi nominal yang ada di jurnal ya.
Nah, yang pertama adalah tadi CRJ atau Cash Receipt Journal. Kita lihat setiap akunnya, ada akun apa aja di CRJ ini ya. Dimulai dari debit, posisi debit, ada cash in bank. Maka langsung kita lihat jumlahnya atau totalnya berapa ya. Di sini sebesar 1.047.500.000. Posisinya di debit. Maka kita tulis di sini di debit sebesar sama nominalnya ya, 1.047.500.000. Dan saldonya adalah hasil penjumlahan dari saldo sebelumnya ditambah dengan nominal yang ini, yang ada di debit. Dan tulisnya sama di debit juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Yang di debit ada apa lagi? Ada akun apa lagi? Nah, ada di kolom others ya, COGS atau Cost of Goods Sold ya. Nah, maka kita cari di buku besarnya akun Cost of Goods Sold. Apa artinya Cost of Goods Sold? Harga pokok penjualan. Nah, tanggalnya diisi tanggal 31 sama ya. Keterangannya adalah sama, posting, kemudian ref-nya CRJ ya, masih di CRJ. Nah, kemudian berapa nominalnya? 134.295.400 ada di debit. Maka tulis di sini 134.295.400. Nah, gini ya. Nah, kemudian kreditnya di strip dan kolom saldonya berarti ditambah saldo ditambah nominal yang ada di debit sebesar 448.395.400. Nah, sekarang akun yang selanjutnya adalah yang ada di sebelah kredit. Yang pertama ada account receivable ya. Maka kita cari di buku besarnya tabel account receivable ya. Tanggalnya sama, tanggal 31, keterangannya posting, ref-nya CRJ. Nah, kemudian nominalnya kita langsung lihat nominal bagian jumlahnya atau totalnya ya yang ada di bawah, yaitu sebesar 859.100.000 ada di bagian kredit nih ya. Maka kita tulis di bagian kredit sebesar 859.100.000. Dan saldonya, nah ini kan posisinya berbeda. Saldo awalnya ada di debit, kemudian posting CRJ-nya ada di kredit. Nah, jadi cara menghitungnya adalah dikurang saldo awal dikurang nominal yang ini ya. Nah, jadi hasilnya minus sebesar 19.800.000. Nah, gini ya, jadi kalau posisinya berbeda, maka cara menghitungnya dikurang ya. Walaupun hasilnya minus, nggak apa-apa ya, tapi harus kalian tulis kalau misalnya minus diberi tanda kurung angkanya seperti ini ya. Jadi kalau posisi awalnya di debit, kemudian nominal postingnya ada di kredit, maka cara menghitungnya dikurang. Kalau misalnya sama-sama di debit, maka cara menghitungnya ditambah atau dijumlah. Nah, begitu ya. Nah, lanjut. Yang di kredit ada akun apa lagi? Nah, yang pertama ada sales. Nah, ini kan
karena nama akunnya berbeda-beda, maka kita posting satu-satu ya, jangan langsung jumlahnya ya. Kalau ini kan tadi kenapa langsung jumlahnya, karena ini hanya satu akun, punyanya si account receivable saja, jadi langsung dilihat dari jumlahnya. Sedangkan kalau di kolom others ini nama akunnya beda-beda ya, jadi kita postingnya satu per satu ya, karena ini beda akun. Nah, ini yang pertama ada sales. Maka kita cari di buku besarnya kolom sales. Sales atau penjualan. Nah, yang ini ya. Diisi di tabel sales. Tanggalnya tanggal 31, keterangannya posting, ref-nya CRJ. Kemudian nominalnya berapa? Yang ini ya, sebesar 164 juta di kredit. Maka langsung kita tulis di bagian kredit 164 juta. Nah, kemudian ini kan saldo awalnya ada di kredit. Kemudian nominal postingnya ada di kredit juga. Maka cara menghitungnya, karena sama-sama di kredit berarti ditambah, dan kita tulis penjumlahannya taruh di kredit juga ya. Jadi nominal saldo awalnya ditambah dengan nominal yang ada di kredit ini ya. Nah, jadi intinya kita posisi penulisan saldonya mengikuti yang bagian atasnya ya, mengikuti posisi sesuai saldo awalnya ya. Kalau misalnya posisinya sama itu ditambah ya, misalnya sama-sama di debit berarti ditambah, sama-sama di kredit berarti ditambah. Kalau misalnya posisinya beda, awalnya di debit kemudian nominal postingnya di kredit berarti dikurang. Dan begitu pun juga kalau misalnya saldo awalnya di kredit kemudian nominal postingnya ada di debit berarti dikurang cara menghitungnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya hasilnya minus, diberi tanda kurung nominalnya ya. Lanjut ya. Kemudian ada akun PPN outcome. Maka kita cari PPN outcome. Tabel PPN outcome. Nah, yang ini tanggalnya masih sama, semuanya sama ya, tanggal 31, keterangannya posting, ref-nya masih CRJ, dan nominalnya sebesar 16.400.000 di kredit. Maka kita tulis di kredit sebesar 16.400.000. Dan nah, kemudian ini kan saldo awalnya nggak ada nih ya. Nah, jadi kalian mungkin nggak tahu nih posisi saldonya ada di debit atau di kredit ya kan. Nah, jadi dilihatnya bisa dari nama akunnya ya. Nih, PPN outcome ini kan nomor akunnya adalah 21500, atau dilihat dari daftar akunnya deh nih. Dari daftar akunnya PPN outcome dia termasuk akun apa nih? PPN outcome ini termasuk akun liabilities atau artinya adalah utang ya. Nah, di mana akun utang atau liabilities itu memiliki posisi normal di sebelah kredit ya. Nah, jadi kita tulisnya di sebelah kredit. Nah, jadi karena ini awalnya nggak ada saldo awalnya, maka saldo yang keduanya ya ini sama sebesar saldo postingnya sebesar 16.400.000 di kredit. Nah, jadi kalau saldo awalnya belum ada ya, belum ada nominalnya,
akan otomatis kalian harus menentukan posisi saldonya ada di debit atau di kredit. Cara menentukannya adalah kalian harus ingat-ingat ya, atau buka catatannya lagi tentang posisi normal akunnya ya, posisi normal setiap akun ya. Nah, ini tadi kenapa taruhnya di kredit? Karena PPN outcome ini adalah termasuk akun liabilities atau akun utang ya. Dimana akun utang atau liabilities itu memiliki posisi normal di sebelah kredit ya. Jadi kita tulisnya di sebelah kredit gitu ya. Nah, sebelumnya ini udah ada catatannya nih, kalau lupa dibuka lagi catatannya. Lanjut ya, akun yang selanjutnya ada merchandise inventory. Maka kita cari tabel merchandise inventory. Nah, ini tanggalnya tanggal 31, keterangannya posting, refnya CRJ, kemudian nominalnya sebesar 134.295.400 di kredit ya. Dan kemudian saldonya, nah ini beda nih, saldo awalnya ada di debit, kemudian postingnya nominalnya ada di kredit. Berarti cara hitungnya ditambah atau dikurang? Ya dikurang ya, karena beda posisi. Jadi 600 juta dikurang 134.295.400. Jadi hasilnya 465.704.600 gitu ya. Jadi cara menghitungnya sesuai dengan posisi nominalnya ya. Kalau sama-sama di debit ditambah, sama-sama di kredit ditambah, kalau beda dikurang ya. Lanjut, akun selanjutnya ada allowance for doubtful debt. Maka kita isi di bagian tabel allowance for doubtful debt. Masih sama ya, tanggal 31 keterangannya posting, refnya CRJ, nominalnya sebesar 8 juta di kredit. Tulis 8 juta di kredit. Nah, ini saldo awalnya di kredit. Kemudian nominal postingnya juga di kredit. Berarti cara hitungnya ditambah atau dikurang? Ya, dikurang. Ditambah ya. Karena sama-sama di kredit. Berarti 14 juta ditambah 8 juta. Sama dengan 22 juta. Tulis di kredit juga. Nah, kemudian apa lagi? Nah, udah kan? Nah, ini berarti kita ini sudah posting akun-akun yang ada di cash receipt journal ya. Kalau sudah semua akunnya, maka kita pindah ke tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya ada cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, caranya sama seperti tadi ya, tinggal dipindah-pindahkan saja. Jadi sebenarnya buku besar itu gampang, tinggal mindahin aja, mindahin akun, mindahin nominal ya. Ini ya, Ibu beri contoh lagi. Nah, akun yang pertama yang ada di cash disbursement journal adalah yang di debit ada account payable. Account payable, nah ini karena satu akun berarti langsung kita lihat nominal jumlahnya ya. Kita cari dulu di buku besarnya account payable. Account payable. Sama ya, tanggal 31 posting. Nah, refnya karena kita sudah ganti ini ya, sudah ganti di jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal, maka refnya tulis CDJ atau cash disbursement journal ya, itu singkatannya. Nah, kemudian nominalnya berapa tadi? Ini ya, 759 juta
495.000 ada di debit. Ya, kemudian kreditnya di strip, saldonya. Nah, ini saldonya beda nih. Saldo awalnya ada di kredit, kemudian nominal postingnya ada di debit. Berarti cara hitungnya dikurang ya, karena beda. Tapi tulis hasilnya tetap tulis di kredit ya. 69.300.000 dikurang 759.049.500. Ini pasti hasilnya minus ya. Jadi hasilnya diberi tanda kurung seperti ini ya. Jadi hasilnya minus 690.195.000. Itu ya. Kolom yang kosong diberi tanda strip. Lanjut, akun yang selanjutnya yang di debit. Nah, ini kan kalau di others account name-nya beda-beda ya. Jadi jangan langsung lihat jumlahnya, lihat nominal setiap akunnya ya. Kalau misalnya ini kan akunnya kebetulan beda-beda semua ya, jadi langsung dimasukkan sesuai akunnya. Kalau misalnya nih akun expense payable ada dua nih di sini. Ada misalnya expense payable yang pertama ada 5 juta. Kemudian ada lagi di tanggal 6 misalnya ada expense payable lagi sebesar 2 juta. Nah, maka harus ditambah dulu 5 juta tambah 1 juta berarti 6 juta. Jadi 6 juta kita posting ke tabel expense payable di buku besar gitu ya. Ya, ini karena hanya satu-satu jadi langsung kita pindahkan. Di akun yang selanjutnya ada expense payable. Maka kita cari tabel expense payable. Keterangannya posting, ref-nya CDJ, debitnya ada nggak debitnya ya, ini ya sebesar 5 juta di debit. Berarti tulis di sini di bagian debit sebesar 5 juta. Kemudian nah ini saldo awalnya sebesar 3.900.000. Kemudian ada di debit nominal postingnya 5 juta. Berarti cara hitungnya ditambah atau dikurang? Ya, dikurang ya. Jadi 3.900.000 dikurang 5 juta sama dengan minus 1.100.000. Tetap kita tulisnya di kredit ya, sesuai dengan posisi saldo awalnya sama. Lanjut, PPN payable. Kita cari PPN payable ini ya. Tanggal 31 keterangannya posting, ref-nya CDJ, kemudian nominalnya berapa? 4.200.000 di debit. 4.200.000 di debit. Kemudian saldo awalnya ada di kredit, kemudian nominal postingnya di debit. Berarti cara hitungnya dikurang ya. 1.500.000 dikurang 4.200.000 sebesar minus 2.700.000. Seperti itu ya cara hitungnya. Udah bisa ya. Akun selanjutnya adalah dividen payable. Maka kita cari tabel dividen payable, ditulis tanggalnya tanggal 31, keterangannya posting, ref-nya CDJ, kemudian nominalnya sebesar 4.500.000 di debit. Tulis 4.500.000 di bagian debit. Nah, saldo awalnya ada di kredit 4.500.000 dan nominal postingnya ada di debit. Berarti cara hitungnya dikurang ya. 4.500.000 dikurang
4.500.000, berarti habis ya, 0. Berarti kalau 0 di strip aja. Lanjut, akun selanjutnya ada Bank Danamon Loan. Kita cari Bank Danamon Loan. Ini maksudnya Bank Danamon ya. Masih sama ya tanggalnya. Refnya CDJ. Kemudian nominalnya sebesar 15 juta di debit. 15 juta di debit. Kemudian saldo awalnya ada di kredit. Sebesar 301 juta. Dan di kolom di debit 15 juta, berarti cara menghitungnya dikurang ya. 301 juta dikurang 15 juta sebesar 286 juta di kredit. Akun selanjutnya ada interest expense ya, interest expense. Kita cari interest expense. Tanggal 31, keterangannya posting. Refnya CDJ, nominalnya sebesar 1.500.000 di debit. Kemudian saldonya, nah ini saldo awalnya ada di debit, kemudian postingnya, nominal postingnya juga di debit. Berarti saldo berikutnya kita cara hitungnya dijumlahkan atau ditambah. 9.480.000 ditambah 1.500.000 sebesar 10.980.000. Lanjut ya. Nah, ini udah semua akun-akun yang ada di debit. Lanjut akun yang ada di kredit. Nah, ini cuma ada satu, cash in bank ya. Cash in bank berarti langsung kita lihat di totalnya. Cash in bank ya, ada di paling awal. Nah, sama 31 posting CDJ. Kemudian posisinya ada di kredit ya, sebesar 789.695.000 di kredit. Nah, ini posisi saldo sebelumnya ada di debit. Kemudian nominal posting selanjutnya ada di kredit. Berarti cara hitungnya dikurang ya. 1.116.050.000 dikurang 789.695.000 ya. Nah, hasilnya 326.355.000. Kreditnya di strip. Nah, ini kan udah nih. Nah, sudah ya, berarti kita sudah selesai posting jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Nah, berarti kita pindah lanjut ke jurnal berikutnya, sales journal ya. Nah, caranya sama ya seperti tadi. Nah, kalau sales journal kan ini tinggal kita masukkan bagian total-totalnya aja ya, karena ini sudah per satu akun gitu ya. Jadi tinggal masukkan akun receivable sebesar 627 juta, COGS sebesar 469.948.700. Ya, ini ada di debit. Kemudian yang di kredit ya ada sales, merchandise inventory, paid out, dan freight collected. Nah, ini freight collected kan tidak ada nih ya, kosong, berarti tidak usah di posting ya. Nah, jadi cara untuk menyusun atau posting buku besar seperti itu ya. Jadi, ibu ulangi lagi ya. Jadi,
langkah untuk menyusun buku besar. Yang pertama adalah kalian salin dulu ya nama-nama akun dan nomor akun yang ada di daftar akun di soal ya. Kalian salin dulu semuanya. Kemudian langkah yang kedua adalah kalian posting saldo awalnya ya, saldo awal akun yang ada di neraca saldo. Yang ada di neraca saldo. Yang ini ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kalian posting nominal akun yang ada di jurnal ya, yang ada di cash receipt jurnal, cash disbursement jurnal, sales jurnal, purchase jurnal, general jurnal, dan petty cash ya. Di posting total akunnya ya, seperti itu. Oke, untuk pembahasan posting buku besar sampai di sini ya. Semoga bisa dipahami ya. Sambil dibaca-baca lagi catatannya ya. Oke, sekian dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.